Nah, kita sekarang belajar tipe orang yang kedua. Percaya, tahu dan yakin memiliki hidup yang kekal berdasarkan diri sendiri. Ya, berdasarkan diri sendiri, saudara. Orang percaya model ini, saudara, pertobatannya semu. Karena aspek psikologis belaka. Orang seperti ini bisa sungguh-sungguh yakin bahwa ia menerima Kristus. Bahkan menerima keselamatan. Tapi semua itu hanya sebagai keyakinan sendiri. Bukan keyakinan daripada iman yang benar dalam Yesus Kristus. Saya berulang kali mengambil contoh Matius 7 ayat 22-23. Saya tidak membacanya, tapi intinya saudara pasti mengerti. Ada orang yang memiliki antusias rohani, yang memiliki satu nilai fenomenal rohani, sudah mengusir setan, bernubuat, melakukan banyak mujizat. Ternyata Tuhan katakan, "Enyala engkau semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Ini peringatan, saudara, untuk setiap para pendeta, para pastor, para rasul, orang-orang yang mengaku nabi, yang mengidentikan pelayanan identik dengan satu fenomenal rohani, mengusir setan, bernubuat, melakukan banyak mujizat. Di sini, saudara, orang itu tidak punya buah iman yang sejati. Dia hanya punya buah fenomenal. Ternyata tidak dikenal Tuhan. Nah, saya mengajak kita melihat Matius 25. Di sini dikatakan perumpamaan kerajaan surga. Seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Yang 5 pergi menyongsong, menyiapkan pelitanya dengan lengkap dengan minyaknya. Yang 5 pergi menyiapkan pelitanya, tidak ada minyak. Menganggap remeh. Punya kemauan? Iya, sama-sama. Punya kerinduan? Iya. Punya perlengkapan? Iya. Tapi ketika perlengkapan diuji dalam ruang dan waktu, ternyata 5 wanita yang bijaksana punya minyak, semuanya pelitanya lengkap. Yang ini ternyata tidak punya. Kenapa? Menganggap remeh. Jadi dalam bagian ini, saudara, kalau kita lihat dari perumpamaan ini, saudara, maka kita lihat ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Saudara, tidak mengenal kamu. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi saudara, ini mengingatkan kepada kita, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara sejati, kita tidak akan mempermainkan anugerah keselamatan kita. Kita tidak akan membuang waktu kita dengan sesuatu yang sia-sia. Kita akan selalu memiliki kewaspadaan iman. Kita akan selalu memiliki peperangan iman. Kita akan selalu punya hati yang siap. Jikalau nanti kita akan dipanggil oleh Tuhan, di mana kita tidak tahu bagaimana, kapan. Tapi Alkitab mengatakan kita harus siap. Nah, di sini, saudara, orang yang bodoh, wanita itu 5, karena tidak mengenal Tuhan, dia akan datang seperti pencuri yang tidak bisa diterkah. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana setiap anak Tuhan selalu siap sedia menjaga kesucian hidup, siap sedia selalu menjaga dan terus menjalankan akan setiap waktu dengan hal yang berarti kepada Tuhan. Jadi bukan santai-santai, bukan sembarangan, dia tidak mempersiapkan diri. Tidak, bukan seperti itu. Contoh yang lain. Yang ketiga, Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Saya akan bacakan. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah, hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi ia sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia tidak mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia,
sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia itu. Yesus tidak mengenal mereka, maka di sini katakan Yesus tidak menyerahkan dirinya, ya, atau tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena orang itu mau ikut Tuhan, mau percaya Tuhan karena bukti. Tuhan seperti orang berkuasa. Jadi hanya ingin mengikuti fenomenal akan kuasa Tuhan tanpa dasar mengenal siapa Tuhan. Nah, ini banyak, saudara. Banyak orang Kristen seolah-olah ikut Tuhan untuk menjadi orang yang hebat, orang yang berkuasa. Maka banyak orang juga menjadi hamba Tuhan, numpang ilmu populer, numpang hidup. Bahkan tidak sedikit banyak orang jadi hamba Tuhan, motivasinya mau kaya dan segala sesuatu. Nah, di sini saudara, banyak ternyata orang menjadi Kristen tanpa dasar mengenal siapa Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tanpa mengenal dasar-dasar Alkitab siapa Yesus. Nah, orang ini saudara, saya hanya kasih 3 macam contoh, ini ada sekarang dalam gereja. Ini ada dalam komunitas gereja, saudara. Jadi orang seperti ini tuh bisa menjadi pendeta, bisa menjadi penginjil, bisa menjadi aktivis, bisa menjadi penatua, bisa menjadi sintua, dan bisa menjadi jemaat biasa. Tipe 3 orang ini ada, saudara. Jadi mereka seolah mengenal Tuhan, Tuhan tidak kenal mereka. Jadi walaupun mereka punya aktivis pelayanan begitu hebat, Tuhan tidak kenal mereka. Walaupun mereka tahu waktu Tuhan akan datang seperti perempuan 5 yang tidak bijaksana itu, punya hati, punya kerinduan, punya perlengkapan, ternyata tidak punya sesuatu menyalakan pelita itu minyak. Jadi saudara, ini bisa ada, saudara. Dan bahkan saudara, banyak orang mau ikut Tuhan karena menganggap Tuhan itu hanya disebut Tuhan yang berkuasa saja, Tuhan yang hebat. Jadi melihat Yesus itu seperti superhero, bukan melihat Yesus adalah menjadi manusia yang sama dengan kita, yang dimana dia menebus kita dalam nilai daripada anugerahnya. Nah, di sini saudara kita akan dalami kenapa terjadi pertobatan yang semu. Kenapa terjadi pertobatan karena aspek psikologis. Nah, di sini kita akan melihat, saudara. Pertama, saudara, pertobatan yang semu dan karena aspek nilai psikologis disebabkan karena bertobat karena tekanan hidup. Di dalam hidup dia selalu ada tekanan, di rumah ada tekanan, di sekolah ada tekanan, di kuliah ada tekanan, di pekerjaan ada tekanan, judulnya dia terus mendapatkan tekanan. Maka pada waktu dia diajak misalnya ikut KKR, dia seperti mendapatkan kelegaan, mendapatkan ketenangan. Terus hamba Tuhan itu mengatakan, datanglah hanya kepadaku, hai kamu yang letih dan bersusah gitu, atau yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, datanglah kepadaku, aku memberikan kepadamu kelegaan. Berhenti di situ. Dan hanya diperkenalkan Tuhan itu pemelihara. Tuhan itu akan membuat engkau seperti daripada domba yang akan dipelihara. Engkau akan dipimpin terus ke dalam rumput yang hijau. Engkau akan terus dipelihara, diberikan air yang begitu indah untuk hidupmu. Dan pada waktu dia mau menjadi orang Kristen, saudara, bukan karena mengenal akan misi mengapa Allah Bapa mengutus Yesus Kristus. Dia menjadi orang Kristen hanya ingin merubah akan situasi hidupnya. Dia hanya menjadi orang Kristen untuk dia bisa terlepas daripada tekanan hidup itu. Karena dia menganggap bahwa Tuhan bisa mengangkat seluruh beban dan tekanan dalam hidup dia. Ini bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, pertobatan yang semu dan nilai psikologis, yaitu pertobatan karena pelarian hidup. Banyak orang yang punya penyakit daripada mental, saudara. Tidak berani menghadapi masalah. Tidak berani berjuang untuk step by step dilewati. Selalu punya pelarian hidup. Maka salah satu kelemahan daripada Yakub, sebelum dia diubahkan oleh Tuhan, dia gampang lari daripada masalah. Lari pada Esau, lari pada mertuanya Laban. Tapi Tuhan katakan, hadapi.
Nah, di dalam bagian inilah saudara, banyak orang mau jadi Kristen. Kenapa saudara? Enak di gereja, dengarkan firman, tempatnya ada AC, ya, enak, orangnya senyum-senyum, bisa nyanyi gembira segala sesuatu, apalagi ditambah ada perjamuan kasih dan segala sesuatu. Jadi orang seperti ini menjadi Kristen hanya numpang untuk bagaimana dia merubah akan hidupnya, dalam relasinya, dalam komunitasnya. Tapi itu sebetulnya pelarian, saudara. Kenal Tuhan? Tidak. Mau mendalami firman sampai sungguh-sungguh? Tidak. Hanya di luar-luar saja. Jadi orang seperti ini kalau dengar khotbah maunya praktis-praktis, yang lucu-lucu, yang menyegarkan, saudara. Kenapa? Karena dia sudah susah dengan hidup, mendengarkan firman yang penuh doktrin. Apa ini? Mendengarkan firman terus harus full dengan rasio. Dia susah, saudara. Dia maunya yang praktis-praktis. Apalagi kalau pendeta itu bisa melucu, bisa apa. Dia bilang ini baru pendeta. Yang mengajarkan kebenaran dengan sungguh-sungguh, dengan keras. Memarahi orang yang tidak hidup benar, dibilang bukan pendeta. Karena dibilang tidak ada kasih. Nah, di dalam bagian inilah, saudara, banyak orang di gereja kadang-kadang masuk dalam komunitas yang sifatnya adalah orang itu sedang pelarian. Jadi orang-orang seperti ini orang yang perlu kita layani. Mungkin dia sedang ada di gereja karena sifatnya adalah dia ingin cari situasi baru karena tekanan hidup. Kenapa dia ke gereja? Itu pelarian. Jadi di sini maka setiap hamba Tuhan, setiap anak Tuhan harus peka, saudara. Karena ada problem ini. Ada orang yang bertipe seperti ini. Walaupun kalau ditanya, apa kau yakin selamat? Yakin. Tapi daripada dirinya sendiri, bukan berdasarkan iman dalam Yesus Kristus. Bagian yang ketiga. Kenapa pertobatan semu? Karena aspek psikologis, karena disebabkan bertobat karena butuh pengakuan untuk diri dari orang lain. Di rumah aku tidak diakui. Aku hanya disudutkan sebagai orang yang lemah, orang yang tidak baik, begini-begini. Di lingkungan juga. Tapi di gereja, siapa yang mau jadi anak-anak Allah? Angkat tangan. Wih, anak Allah. Di rumah tidak diakui. Dia mendapat pengakuan dalam komunitas anak Tuhan. Pengakuan anak Allah. Dapat pengakuan lagi, dilibatkan dalam pelayanan dan begini. Wah, dia merasa seperti punya tempat, saudara. Tapi apakah dia mengenal Tuhan? Tidak. Apa dia sungguh-sungguh mendalami akan iman dalam Tuhan? Tidak. Kenapa, saudara? Karena di gereja dia dapat pengakuan. Di gereja dia ada aktualisasi diri. Ya. Saya pernah melihat orang tipe seperti ini, saudara. Di depannya tuh akan memanfaatkan gereja. Bukan hanya memanfaatkan gereja, bahkan bisa berpikir bagaimana memanipulasi banyak hal-hal dalam ketidakjujuran dalam gereja. Kenapa? Karena dia pelayanan hanya untuk aktualisasi diri. Malahan kita pelayanan adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ada orang seperti ini rajin ke gereja, kenapa, saudara? Supaya ingin menunjukkan bahwa dirinya orang baik, orang sudah bermoral, saudara. Jadi dalam bagian ini, saudara, kita bisa melihat banyak orang tipe-tipe seperti ini. Maka jangan kaget, John Wesley bertobat setelah dia punya status hamba Tuhan. Billy Graham bertobat setelah dia berstatus hamba Tuhan. Banyak orang bertobat setelah dia STH, setelah dia sarjana teologi. Banyak orang yang dengan jujur seolah-olah dia sudah bertobat, tapi dalam ujian waktu dia baru tahu dia belum bertobat, maka dia orang pilihan Tuhan, maka dia akan membuka hati untuk bagaimana menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di sini, saudara, ada orang tipe seperti ini, kepercayaannya bukan berdasarkan iman sejati, ada. Tapi dia yakin, ada. Kenapa? Pertobatannya semu dan bersifat psikologis. Maka orang seperti ini perlu kita layani, perlu kita bimbing, perlu kita arahkan. Yang ketiga, orang yang sungguh-sungguh percaya, tapi tidak tahu dan tidak yakin memiliki hidup yang kekal. 1 Timotius 5 ayat 13. Nah, kenapa demikian, saudara? Karena imannya sedang tergoncang.
Jadi kalau kita bandingkan dengan Ibrani 10 ayat 22, 2 Timotius 3, 2 Timotius 1 ayat 12, harusnya tidak begitu. Iman kita harus kuat, iman kita harus teguh, karena iman kita dibangun atas dasar batu karang itu Yesus Kristus itu sendiri. Tapi problemnya saudara, ada orang tuh yang tidak bisa mengelola masalah, tidak bisa mengendalikan, tidak bisa memanajemen daripada seluruh tekanan hidup. Akhirnya tergoncang karena apa yang sebetulnya terjadi dalam hidup dia. Dia bisa tergoncang karena pengharapan dia yang tidak sungguh-sungguh sesuai dengan pengharapan Tuhan, akhirnya mengecewakan dia, itu tergoncang. Itu bisa terjadi. Dan goncangan itu bukan sekali, saudara. Goncangan itu terus menerus. Bapak saudara pernah kena gempa yang terus menerus? Nah, bayangkan kalau gempa itu terus menerus, saudara. Itu bisa menggoncangkan kita, menimbulkan kita kekhawatiran, ketakutan, sampai kita akhirnya bisa lari daripada satu rumah atau satu gedung. Tapi kalau goncangnya sebentar, mungkin kita anggap ini setelah itu lewat. Tapi kalau hidup kita terus digoncang, dan kita seolah-olah dulu begitu yakin kita sudah diselamatkan, tapi karena goncangan ini terus menerus, akhirnya saudara, iman kita mulai tidak kuat. Ini bisa terjadi. Kedua, karena orang Kristen mengalami depresi. Ya, Pelan 2 Timotius 2:13 itu mengatakan kepada kita, harusnya kita orang yang kuat di dalam Tuhan, tapi tidak semua orang seperti itu. Ya, ada orang yang mudah depresi karena memang latar belakang dari keluarga berkonhom. Orang menjadi mudah depresi, kenapa? Karena memang mentalnya tidak pernah dibangun untuk kuat menghadapi masalah, untuk bagaimana siap menghadapi masalah, melangkah dalam hal yang benar. Tidak. Jadi dia sangat rentan. Dia seperti balon, saudara. Jadi kalau dia tersentuh sedikit langsung meledak. Dia tertekan langsung dia ada masalah. Depresi. Jadi orang terus mengalami, membiarkan dirinya tertidur dalam depresi. Dan terus melihat masalah itu menjadi besar. Lupa melihat Tuhan itu yang besar. Nanti dia pelan-pelan, saudara. Perlahan-perlahan, saudara, mulai meragukan akan keselamatannya. Mulai merasa tidak pastikan keselamatannya. Kenapa? Karena dia merasa Tuhan tidak beserta dengan dia. Kalau dia merasa Tuhan beserta dia, mungkin dia bilang, Tuhan angkatlah masalah ini. Tuhan buanglah masalah ini. Buatlah aku terus hidup lancar, Tuhan. Alkitab dengan jelas Ibrani 12 mengatakan kepada kita, kita siap diizinkan Tuhan, dikasih kesulitan untuk kita muncul buah-buah kebenaran kita. Dan yang ketiga, merasa tidak ada satu event, satu peristiwa yang spektakuler terjadi dalam hidupnya. Ya. Jadi dia merasa, aku jadi Kristen kok dari dulu cuma biasa-biasa saja. Ya. Dalam Kisah 16 ayat 30-34 mengingatkan kepada kita, saudara, kita menjadi Kristen tidak perlu diikuti dengan peristiwa-peristiwa yang spektakuler. Karena iman kita identik dengan pengenalan kita akan Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan pemeliharaan hidup kita yang paling penting, kita adalah menjadi domba Allah yang dipelihara. Dan kita harus punya ketaatan, kita harus punya tanggung jawab, kita harus punya nilai perjuangan di dalam Tuhan. Nah, kembali lagi, saudara, dalam bagian ini. Jadi, dia identikan jadi orang Kristen harus kaya misalnya. Aku menjadi orang Kristen harus ada nilai kesuksesan. Bukti aku jadi orang Kristen. Aku jadi orang Kristen harus ada hal yang spektakuler. Nah, hati-hati, saudara. Orang seperti ini, saudara, saya lihat keselamatannya benar. Tapi karena dia masuk dalam komunitas yang tidak benar, teologi sukses, akhirnya digerogoti dengan hal seperti ini. Akhirnya di kurun waktu sampai terus waktu yang panjang, dia akhirnya meragukan keselamatan, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, hati-hati, saudara. Kalau keselamatanmu sungguh-sungguh sudah pernah sejati dan benar, dan engkau sedang dicobai oleh setan, dan pencobaan itu membuat engkau misalnya terjatuh, engkau tergoncang, engkau mengalami depresi, dan engkau punya nilai pembanding-pembanding untuk menjadi orang Kristen, yang akhirnya membuat engkau ragu akan keselamatanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bukan program Tuhan. Tuhan menguji kita.
untuk iman kita makin dimurnikan. Tuhan menguji kita supaya buah iman, buah kebenaran itu muncul. Dan Tuhan menguji kita untuk bagaimana melalui hidup kita orang lain bisa menyaksikan Tuhan. Jadi di sini saudara, mari kita menghadapi realita dunia yang ada pencobaan, yang ada tawaran bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kita harus berani berkata, aku tidak mau lagi digoncangkan oleh hal apapun daripada dunia yang membuat aku tidak taat, membuat aku tidak memprioritaskan Tuhan, yang membuat aku tidak sungguh-sungguh lihat Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku tidak mau lagi depresi. Aku mau sungguh-sungguh melihat Tuhan. Dan aku mau sungguh hidup dalam kebenaran. Aku tidak mau tertidur dalam masalah ini. Aku mau bangkit bersama dengan Tuhan. Dan engkau harus percaya, saudara, menjadi orang Kristen yang paling penting, engkau menjalankan syukur-kurmu dengan benar di hadapan Tuhan. Tidak usah tuntut engkau punya hal spektakuler. Yang engkau tuntut yang spektakuler adalah engkau dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Engkau spektakuler, engkau yang lemah dipakai untuk mempertobatkan orang-orang. Yang spektakuler adalah engkau yang terbatas, tapi melalui hidupmu orang lain melihat Tuhan yang hidup. Itu spektakuler. Jadi saudara, Fanny Crosby di dalam bukunya sampai dia mati pun memberikan kepada kita catatan. Dia tidak punya kelebihan secara materi, tapi hidupnya penuh dengan spektakuler. Banyak tokoh-tokoh Alkitab mati akhirnya martir. Itu hal yang spektakuler. Jadi jangan berpikir harus mati, berpikir tempat yang indah di mana engkau dikubur bla bla, tidak. Yang paling penting adalah ketika engkau bisa menjalankan hidupmu dengan benar. Saya percaya Tuhan yang benar akan memimpin engkau selalu berjalan dalam kebenaran. Jikalau engkau bisa berjalan dalam kesucian, saya percaya Tuhan yang suci akan memimpin engkau untuk bagaimana melewati setiap tantangan bersama dengan Tuhan. Jikalau hidupmu dalam terang Tuhan, saya percaya hikmat Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kita akan memampukan kita untuk bagaimana melewati setiap pergumulan kesulitan bersama dengan Tuhan. Kita masuk dalam kesimpulan kita. 3 macam kepastian dan keyakinan keselamatan. Orang yang sungguh-sungguh percaya dengan iman atau di dalam iman kepada Yesus Kristus. Orang itu tahu dengan pasti. Kenapa? Ada realita iman, ada kesaksian Roh Kudus yang menggarap akan nilai karakter rohani dalam dirinya. Ada tanda-tanda baru, dan itu realita iman. Nah, ini yang harus kita hidupi, saudara. Itulah kita. Itulah kita. Jadi kita percaya kepada Tuhan, iman dalam Kristus. Yang membuat kita tahu dan pasti adalah adanya realita iman yang memimpin seluruh kehidupan baru kita dalam Tuhan. Nah, itu berarti taumu bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ada orang percaya, tapi percayanya karena nilai rasio, karena nilai perasaan. Percaya karena nilai lahiriah. Nah, orang seperti ini ketika tahu dengan pasti, kalau ditanya, Bapak kalau mati bagaimana? Saya pasti masuk surga. Kenapa? Karena patokannya lahiriah. Setelah saya jadi Kristen, saya kaya. Setelah saya jadi Kristen, saya berhasil. Setelah saya jadi Kristen, masalah tidak ada lagi. Setelah jadi Kristen, hidup saya bisa diubahkan begini. Bapak saudara, hati-hati. Tipe orang kedua ini. Nanti yang tadi saya katakan ada 3 contoh. Mungkin saja tidak dikenal Tuhan. Yang kelihatan rohaninya hebat tidak dikenal Tuhan. Yang kelihatannya punya antusias menyambut akan kedatangan Tuhan, ternyata tidak sungguh-sungguh tidak dikenal Tuhan. Ada orang yang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan hanya untuk nebeng saja, tidak dikenal Tuhan. Dan kita melihat ada orang yang sungguh-sungguh percaya dengan iman, tapi karena dalam pergumulan situasi waktu dia kalah, menghadapi tekanan hidup, penderitaan, akhirnya dia bisa depresi, dia punya perbandingan yang tidak baik, akhirnya bukan lihat realita iman, dia lihat realita hidup. Nah, Bapak Saudara, hati-hati, bukan seperti ini. Kita mau yang pertama. Iman kita yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nilai belief kita,
pisteo kita di dalam Kristus diikuti dengan realita iman, bukan patokannya realita hidup. Nah, di sini saudara kebahagiaan kita. Kalau ada teologi yang sukses, orang-orang karismatik yang mengkaitkan keselamatan dengan kekayaan, dengan kesuksesan, tidak ada penyakit dan ini itu. Hati-hati saudara. Itu bukan pengajaran iman Kristen. Realita iman melampaui semuanya itu. Tapi kalau ada iman dikaitkan dengan realita hidup yang harus bermateri, harus sukses, harus sehat, harus ini, hati-hati. Itu bukan ajaran Alkitab. Nanti kalau engkau gagal tidak mencapai itu, engkau akhirnya timbullah, engkau meragukan keselamatanmu. Itu bukan program Tuhan, itu program setan. Jadi oleh karena itulah Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang kita inginkan kita masuk dalam poin yang pertama ini. Ya, jadi seluruh nilai ujian keselamatanmu, kepastianmu, ya, itu adalah masuk dalam poin yang pertama, saudara. Jadi ada realita iman yang memimpin 6 tanda hidup barumu. Ya, perubahan karakter rohanimu di dalam Tuhan itu muncul. Dan ini kalau saya simpulkan dalam pertanyaan, Bapak Saudara nanti silakan saja jawab dalam hati masing-masing. Minimal ada 12 pertanyaan. Ya, saya lihat ini di buku beberapa juga ada bagiannya. Ini saya padu, saudara. Apakah Anda memiliki kesaksian batinia daripada Roh Kudus bahwa engkau anak-anak Allah? Apakah engkau punya kesaksian batinia, yaitu di mana engkau memiliki sukacita surgawi ketika engkau melayani Tuhan, ketika engkau bisa memberitakan Injil, ketika engkau bisa khotbah, ketika engkau bisa memimpin orang untuk mengenal Tuhan, engkau punya sukacita surgawi, mengalahkan sukacita duniawimu. Nah, kalau engkau punya ini, engkau punya ciri yang pertama, engkau anak Tuhan. Kalau engkau yakin, kalau engkau pasti, itu memenuhi syarat untuk poin yang pertama. Kedua, apakah Anda menikmati persekutuan rohani dengan Allah setiap hari dan sesama orang percaya? Punya kerinduan, menikmati, saudara. Ya. Bersekutu dengan Tuhan setiap hari, melalui doa dan firman yang kita baca, melalui penyendirian kita, dan kita bersekutu sesama orang percaya, saudara. Kalau engkau punya itu, ini hal yang baik. Ketiga, bagaimana sikapmu terhadap tawaran kenikmatan dunia, materialisme, hedonisme, dan yang lain-lain dalam nilai-nilainya? Kalau engkau mengatakan berani menolak itu, dan engkau tidak mau kompromi dengan seluruh tawaran dunia dalam aspek nilai materialisme, hedonisme, dan isem-isem yang lain dalam nilai-nilai tawarannya, karena engkau melihat dirimu sudah ditebus oleh Tuhan, engkau harus memiliki karakter dan hidup dalam Tuhan, engkau harus punya nilai kesucian, engkau berani menolak dosa, ini ciri engkau anak Tuhan. Keempat, pernahkah doamu dijawab oleh Tuhan berkaitan dengan kehendaknya, yaitu kehendak Tuhan berkaitan dengan kerajaan Tuhan, yang berkaitan dengan kebenaran, damai, dengan sukacita. Jadi kalau doamu berkaitan dengan kebenaran, damai, dan sukacita dijawab oleh Tuhan dalam seluruh pelayananmu, itu ciri engkau anak Tuhan. Jadi kalau engkau yakin dan percaya, itu masuk akal. Kelima, apakah Anda secara mendasar taat kepada perintah-perintah Alkitab? Berdoa, membaca Alkitab, mendalami Alkitab, melayani, bersaksi tentang Kristus, memberikan persembahan hidupmu, memberikan perpuluhanmu. Taat gak dengan perintah-perintah Alkitab seperti itu dan ketaatan-ketaatan yang lain? Keenam, apakah Anda memiliki kepekaan dosa? Nah, ini penting, saudara. Karena hidupmu sudah dipenuhi oleh Tuhan, Roh Kudus tinggal dalam dirimu, maka kita harus memiliki kepekaan dosa. Calvin berkali-kali mengatakan bahwa orang dipenuhi Roh Kudus peka terhadap dosa-dosa yang kecil. Salah satunya, engkau lupa berdoa, engkau lupa baca Alkitab, engkau pun peka. Engkau lupa memberikan prioritas untuk Tuhan, engkau peka. Jadi dalam bagian ini, saudara, kepekaan dosa itu berkaitan dengan keselarasan hidupmu, dekat dengan Tuhan, dekat dengan kehendak Tuhan. 6b, apakah Anda memiliki
kegelisahan ketika dosa dalam dirimu masih ada. Jadi di sini saudara, kalau engkau masih menyimpan dosa, engkau gelisah, nah itu menunjukkan Roh Kudus sedang berbicara kepada hati nuranimu. Ya, ini benar saudara. Ya. Yang ketujuh, apakah dosa yang kau lakukan sebelum dan setelah menerima Yesus Kristus semakin berkurang? Nah ini juga menjadi barometer saudara. Kalau engkau setelah menerima Tuhan dan hidup dalam Tuhan, makin lama secara kuantitas makin berkurang, secara kualitas makin juga tidak ada. Itu menunjukkan engkau sungguh-sungguh anak Tuhan. Kedelapan, apakah Anda memiliki kemampuan untuk membedakan mana kebenaran yang sejati atau tidak? Ini penting. Menurut surat Yudas, anak Tuhan harus punya pengetahuan yang lengkap untuk bisa membedakan mana kebenaran yang benar dan mana yang tidak benar. Ini pun penting untuk kita mencintai teologi yang benar. Ya. Untuk kita sungguh-sungguh percaya teologi reform itulah sesuatu yang sudah teruji dalam ruang dan waktu yang paling itu benar. Jadi kita harus bisa melihat kenapa reform itu penting. Karena back to Bible. Kenapa reform itu penting? Karena mengkaitkan hidup ini dengan kedaulatan Tuhan. Kenapa reform itu penting? Karena menilai segala suatu tujuan dikaitkan dengan kemuliaan Tuhan. Kenapa reform itu penting? Membuat kita melihat diri tidak penting dan melihat Tuhan itu yang paling penting. Dan 8b, apakah kita bisa memiliki kemampuan untuk membedakan kesalahan rohani? Nah ini penting saudara. Dua hal ini saudara saya gumuli. Kita harus bisa membedakan kebenaran yang benar dan tidak benar. Juga membedakan kesalahan rohani. Salah satunya cara kita menyembah, cara kita memuji, cara kita melayani. Kita harus tahu kalau itu salah, saudara. Banyak orang menganggap ibadah tidak penting, musik tidak penting, menari segala sesuatu dalam tempat-tempat tidak penting. Salah, saudara. Di dalam ibadah, dalam bait Allah, penuh dengan keteraturan. Kita menyembah Allah yang suci, Allah yang hidup penuh dengan kesopanan, bukan dengan penuh dengan ketidakteraturan. Jadi kita harus membedakan saudara, mana kesalahan rohani. Kita harus tahu. 9. Apakah Anda mencintai Tuhan Yesus Kristus dan kasihnya semakin hidup dalam kehidupan Anda? Artinya apa saudara? Semakin kau mencintai Tuhan, maka engkau akan seperti mengasihi Tuhan Yesus juga mengasihi orang-orang yang terhilang. Maka Tuhan Yesus mengatakan melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah mata rohani kita, belas kasihan kita juga harus sama seperti Kristus. Kalau kita terus bertumbuh belas kasihannya, maka ini saudara beres. Jadi siapa menjadi orang Kristen, tidak bertumbuh belas kasihanmu, melihat orang berdosa untuk kembali kepada Tuhan, engkau bukan anak Tuhan. 10. Apakah Anda mencintai firman yang sejati? Ya, mencintai firman yang sejati, yang sungguh-sungguh back to Bible. Bukan apa kata pendeta, bukan apa kata pastor, bukan apa kata rasul, bukan apa kata nabi modern sekarang ini. Tapi yang paling penting, apa kata Alkitab. Kalau engkau mencintai firman, engkau akan menuntut dirimu faith seeking understanding. Iman akan mendorong kau untuk mencari terus pengertian yang benar berdasarkan apa Alkitab, bukan perasaan beriman, bukannya meniru rasio, tapi apa kata Alkitab. Apakah engkau mencintai gereja Tuhan? Kalau engkau mencintai gereja Tuhan, engkau akan melakukan penginjilan, karena gereja kudus dan am, yaitu gereja yang am, harus kita munculkan melalui pelayanan kita dimanapun kita berada, untuk orang-orang pilihan Tuhan itu muncul. Dan apakah engkau juga menantikan kedatangannya? Ini penting, saudara. Ya, sama seperti tadi 5 wanita yang bijaksana dan bodoh 10. Jadi kita pun, saudara, terus mau menantikan kedatangan Tuhan. Kita merindukan eskatologi kita juga secara pribadi. Tapi bukan berarti kita mau mati cepat. Jikalau kita masih bisa hidup untuk melayani Tuhan dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. 11. Apakah Anda percaya pada doktrin-doktrin dasar iman Kristen? Nah ini penting, saudara. Basic Christian life. Ini penting. Ferguson sudah menulis dalam satu buku untuk kita boleh terus percaya, ini penting, saudara.
Jadi kalau kamu menjadi orang Kristen, menganggap doktrin itu tidak penting, kamu sedang membangun satu doktrin yang salah, bahwa doktrin itu tidak penting. Doktrin itu penting. Untuk apa, saudara? Untuk kita tidak lari daripada pengajaran yang salah. Doktrin itu penting untuk bagaimana kita bisa punya pertanggungjawaban seluruh hidup kita berkaitan dengan kemuliaan Tuhan. Doktrin itu penting melatih keefektifan kita melayani Tuhan dengan benar. Dan doktrin itu penting untuk kita jangan sampai berdosa dalam hidup, di dalam pelayanan, dan lain-lain. Jadi kita harus haus akan kebenaran. Dan yang terakhir, pernahkah Anda mengalami penganiayaan, penderitaan, tekanan hidup karena kualitas imanmu yang mungkin tidak kompromi dengan dunia, tidak kompromi dengan ketidakjujuran, dan karena nilai kekristenanmu yang terus dikaitkan dengan Tuhan? Nah, di dalam bagian ini, saudara, 12 pertanyaan ini, inilah ujian keselamatanmu, yang di mana ini semua sudah mengarah kepada apa yang pertama saya sudah bahas, saudara. Jadi kalau engkau punya 12 ini, saudara, engkau dikatakan engkau sungguh yakin keselamatanmu, dan engkau pasti keselamatanmu, engkau bisa mengerti 12 ini, saudara. Berarti seluruh kepastian keselamatanmu, engkau tahu bahwa engkau sungguh memiliki hidup yang kekal, itu semua terukur, itu baik sekali. Jadi kiranya Tuhan memberkati kita semua.